Saudara, isu dugaan keterlibatan sosok berinisial T sebagai pengendali judi dan scamming online di Indonesia diungkap Kepala BP2MI Benny Ramdhani. Hari ini Barreskrim Polri memeriksa Benny Ramdhani untuk mengungkapnya. Sebelumnya judi online menyasar semua kalangan, bahkan dalam laporan KPAI menyebutkan 2% pemain judi online adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun atau berjumlah 80.000 anak. Kepala BP2MI Benny Ramdhani akhirnya penuhi panggilan Barreskrim Polri untuk mengklarifikasi siapa sosok T yang disebutnya sebagai pengendali judi dan scamming online di Indonesia. Benny bilang akan beri klarifikasi sosok berinisial T yang disebutnya di Medan, Sumatera Utara di depan komunitas relawan pekerja migran Indonesia Kamis pekan lalu. Nanti saya akan memberi keterangan pers setelah memberikan klarifikasi di dalam ya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan pemanggilan Kepala BP2MI Benny Ramdhani untuk mempercepat pengungkapan dan penangkapan sosok T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Kapolri menambahkan pemanggilan ini juga bisa membantu Polri dalam upaya pemberantasan judi online di Indonesia. Supaya lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan kita, Bapak Benny Ramdhani kita minta untuk hadir, dan saya kira Barreskrim sudah membuat surat panggilan, sehingga kita harapkan beliau bisa menjadi saksi yang bisa membantu melakukan percepatan terkait dengan pengungkapan judi online yang beliau maksud. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman bilang Benny Ramdhani harus menunjukkan bukti jika sosok berinisial T itu sebagai pengendali judi dan scamming online di Indonesia. Habibur Rahman menambahkan seharusnya Benny Ramdhani berani menyebut nama sosok T tersebut tanpa menyebut inisial. Cukup saja, ya ngapain pakai inisial, ya siapa namanya itu, si Benny gitu kan. Dan bagus, ya, Barreskrim udah manggil. Ya, kan? Sebutkan saja, terutama ke penegak hukum. Kalau kata pakai kata dugaan, kan tentu dia bisa tetap sebut gitu kan ya. Inisial nama T, seluruh Indonesia mungkin puluhan juta orang nama T gitu kan ya. Ya, lalu bukti-buktinya ada apa gitu loh. Kecuali memang Pak Benny sendiri nggak yakin karena nggak punya bukti gitu kan, asal ngomong aja orang ini. Siapa tahu ya kan. Tapi kalau Pak Benny punya bukti ya, punya bukti yang kuat, saksi yang ada ya, sampaikan saja, kita lindungi nih si Pak Benny ini. Sebelumnya, Benny Ramdhani mengaku sudah melaporkan siapa sosok T itu kepada Presiden Joko Widodo. Benny mengaku Presiden hingga Menko Polhukam saat itu kaget usai dirinya menyebut sosok T tersebut. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Berbeda dengan pernyataan Benny Ramdhani, Presiden Joko Widodo justru mengaku tidak tahu siapa sosok berinisial T itu yang disebut-sebut pengendali judi dan scamming online di Indonesia. Jokowi meminta hal itu ditanyakan kepada Benny Ramdhani. Pernyataan dari Pak Benny BP2MI yang menyatakan inisial T itu adalah bandar judi online yang tidak terjadi, dan beliau mengatakan juga bahwa Bapak sudah mengetahui itu, Pak. Gimana responnya, Pak? Nggak tahu, tanyakan ke Pak Benny aja. Berdasarkan data PPATK, transaksi judi online di Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Di tahun 2019, transaksi tercatat sebesar 6,18 triliun rupiah, sementara di tahun 2021 dan 2022 tercatat sebesar 57,91 triliun rupiah dan 104,42 triliun rupiah. Sementara di kuartal pertama tahun 2024 tercatat mencapai 101 triliun rupiah. Judi online menyasar ke semua kalangan, bahkan dalam bentuk laporan KPAI menyebut 2% pemain judi online merupakan anak-anak di bawah 10 tahun atau berjumlah 80.000 anak. Selain pemerintah hingga penegak hukum, masyarakat juga diimbau proaktif mencegah dan memberantas berkembangnya judi online. Tim Liputan, Kompas TV. Hari ini Benny Ramdhani memenuhi pemeriksaan polisi untuk mengklarifikasi sosok T yang disebut
sebagai pengendali judi online di Indonesia. Lalu kenapa sebenarnya sulit sekali memberantas judi online yang mungkin saja pergerakannya mudah untuk ditelusuri? Kita bahas selengkapnya bersama anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil dan anggota Kompolnas Yusuf Warsim. Malam Pak Yusuf. Pak Nasir, selamat malam. Selamat malam, Audrey. Ya, Pak Nasir, jadi dari pandangan Komisi 3 nih, perlu nggak sih seharusnya Pak Beni ini tidak hanya menyebutkan sosok inisial, tapi juga harus disebutkan secara gamblang siapa T yang dimaksud? Ya, kalau saya mendengar pengakuan Pak Beni tadi, beliau sudah menyampaikan dalam rapat dengan Presiden dan juga didengar oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD waktu itu. Jadi beliau sebenarnya bukan takut ya untuk menyebutkan secara lengkap, tapi untuk menjaga praduga tak bersalah. Ya, karena kan beliau menyampaikan mungkin ada informasi yang beliau terima, ya informasi ini mungkin saja valid sehingga beliau itu mau dan berani menyampaikan kepada Presiden dan waktu itu juga didengar oleh Menko Polhukam. Tapi kalau sudah punya buktinya bukannya seharusnya bisa itu untuk diungkap? Ya, nah sekarang kan kita punya Satgas Judi Online, ya seharusnya ya Satgas itulah yang bekerja menindaklanjuti informasi itu karena polisi punya segala perangkat ya untuk mendapatkan informasi. Jadi di satu sisi ya kita sangat bergembira karena ada partisipasi bahkan di kalangan pemerintah Pak Beni Ramdhani. Tapi di sisi lain seharusnya data itu dimiliki oleh polisi. Seharusnya nama-nama itu ya pemain-pemain kelas kakap itu sebenarnya sudah dikantongi, idealnya itu sudah ada dalam kantong polisi sehingga polisi langsung menindak tegas. Ya hari ini memang kita lihat ya ada ada ribuan yang sudah diajukan ke kementerian terkait untuk diblokir, kemudian ada ratusan pengelola bisnis judi online yang sudah ditangkap ya. Tapi tentu kita berharap ya yang lebih besar lagi. Nah karena itu mudah-mudahan saja T itu menjadi kotak Pandora untuk mengungkap ya dan mengakhiri darurat judi online di Indonesia. Kalau gitu dari Kompolnas sendiri melihatnya sebenarnya bisa nggak sih mengungkap dan kemudian memanggil sosok T yang dimaksud ini, karena tadi kan dibilang oleh Pak Nasir Jamil, Pak Yusuf sebenarnya kita juga sudah punya Satgas nih, mungkin saja polisi juga sudah mengantongi nama-namanya. Ya, kami sendiri pada saat awal dibentuknya Satgas Pemberantasan Judi Online itu, di mana Polri yang itu membidangi penegakan hukum, maka kami mendorong pada saat itu terbentuk ataupun sebelumnya yang diyakini telah memiliki berbagai macam informasi dan data-data, tentu itu malah semakin diakselerasi pemberantasannya, penindakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sendiri telah mendorong agar Polri di dalam pemberantasan judi online dalam Satgas itu untuk responsif terhadap berbagai informasi yang itu berasal dari berbagai pihak, termasuk itu masyarakat. Nah, dalam hal ini, kalau ini informasi yang disampaikan oleh Kepala BP2MI tadi itu sudah pernah disampaikan ke Menko atau ke Presiden pada waktu itu, sesungguhnya ini sesuatu yang dipastikan yang bersangkutan Pak Beni ini benar-benar mengetahui. Di dalam KUHP sendiri seseorang ketika mengetahui ada satu dugaan peristiwa pidana itu bisa menjadi hak dan kewajibannya. Tentunya sebelum pun adanya pemanggilan dari penyidik Baris Krim Polri, yang bersangkutan sebenarnya memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi itu seterang-terangnya. Tapi masalahnya ini kebal hukum katanya nih sosok T-nya. Ini negara hukum. Kami Kompolnas mengawasi agar pemberantasan judi online ini tidak mengenal pandang bulu ataupun pilih-pilih. Semua yang perlu ditindak maka harus ditindak dengan tegas. Itu kami. Tapi pertanyaan berikutnya adalah Pak Nasir, bisa nggak nih diungkap siapa sosok T yang pengedarnya ini? Karena kan kalau dilihat ya ada oknum TNI, Polri yang juga kemudian di dalamnya Satgas yang menjadi Satgas juga ini kemudian terlibat juga nih Judo. Ya, ini tantangan barangkali ya untuk institusi-institusi yang disebut tadi. Seolah-olah spekulasi di tengah masyarakat
bahwa ada backing yang kuat dari institusi tertentu terkait dengan bisnis judi online tadi itu. Nah, karenanya ini adalah kesempatan baik bagi institusi-institusi tadi, katakanlah kepolisian, kemudian TNI, dan kelembagaan lainnya, untuk mengatakan tidak. Caranya, mari kita terang-terangan, buka-bukaan. Jadi tadi Benny Ramdhani sudah dipanggil, kalau tidak salah saya, dan seharusnya ada transparansi ya, ada transparansi penyampaian kepada publik siapa yang dimaksud dengan T tersebut, apakah benar dia kebal hukum, ya, dan sehingga kemudian publik kemudian mengetahui dan semua orang kemudian berusaha untuk mencari informasi tentang sosok T tadi itu. Apa benar dia kebal hukum? Kan ini pertanyaan yang seolah-olah meremehkan Indonesia sebagai negara hukum begitu. Nah, karena ini ada saatnya. Karena kan dikendalikan ya sama sosok yang. Ya, jadi saatnya negara menindak tegas ya, bukan hanya kroco-kroconya ya, tapi bandar besarnya, pengelola yang besarnya ya, sehingga kemudian masyarakat percaya bahwa negara sedang serius memberantas judi online. Kalau tidak, negara masyarakat akan melihat jangan-jangan ini hanya sekedar pencitraan, meskipun itu bisa ditepis ya dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian selama itu. Nah, selama ini. Nah, karena itu sekali lagi ini momentum bagus ya bagi negara dan juga lembaga negara yang dalamnya untuk mengatakan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami tidak main-main untuk memberantas judi online di bumi pertiwi ini. Kalau dari Kompolnas sendiri sudah mengetahui nggak sih sebenarnya hari ini apa sih yang digali Polri, Barreskrim dalam hal ini untuk pemanggilan Pak Benny? Ya tentu di dalam proses pemeriksaan ini sekali lagi tetap memastikan itu dilakukan secara profesional. Hanya tentu perlu dituntut juga untuk transparan. Apapun hasilnya nanti kami akan melakukan pemantauan secara langsung sehingga apapun hasilnya itu bisa disampaikan ke publik. Yang kedua, terkait dengan permintaan klarifikasi, konfirmasi ataupun pemeriksaan terhadap Pak Benny ini tentu benar-benar dilakukan secara profesional. Tidak ada intimidasi apapun yang itu bisa menghambat profesionalisme sehingga secara cermat dan sungguh-sungguh penyidik bisa mendorong agar Pak Benny ini benar-benar bisa kooperatif menyampaikan apa adanya saja. Kalau memang itu dianulir kebal hukum yang dimaksud T itu ya disampaikan saja. Ya tentu sekali lagi kita berharap, kita mendorong agar permintaan keterangan terhadap Pak Benny ini tidak dilakukan apapun yang itu dirasakan seolah-olah diintimidasi. Kita berikan sepenuhnya kebebasan yang bersangkutan untuk menyampaikan. Meskipun setengah-setengah, tapi terus kami dorong penyidik untuk bisa menggali agar tidak setengah-setengah yang disampaikan nantinya. Tapi ada jaminan juga nggak dari Komisi 3 misalnya kata Bang Habib bilang, Pak Nasir ini kalau perlu kita akan lindungi nih Pak Benny dari informasi yang menyebutkan sosok T ini? Ya, tentu saja perlindungan itu ada lembaganya kan, lembaga perlindungan saksi dan korban misalnya. Jadi ada tupoksi institusi lain. Tapi yang ingin saya sampaikan, kalau benar T yang disebut-sebut oleh Pak Benny tadi, maka harus ada langkah-langkah yang sistematis, yang terukur bagi Satgas pemberantasan judi online. Kalau sosok TT itu berada di dalam negeri, maka upayakan untuk mencekal agar dia tidak kabur ke luar negeri. Kalau dia sedang berada di luar negeri, maka perlu menggunakan langkah intelijen untuk menangkap. Ya, kalau memang berdasarkan bukti yang ada bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Benny tersebut. Jadi sebenarnya kalau negara itu mau, ya nggak sulit ya untuk menangkap pelaku-pelaku atau bandar-bandar besar tadi itu. Nah, inilah yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia, karena negara itu punya semuanya. Dia punya perangkat, punya orang, punya uang, punya aturan. Jadi tidak sulit sebenarnya. Ya, kalau misalnya dibilang sebenarnya mudah ya, kalau misalnya sudah mengetahui tinggal dipanggil, kemudian disertakan dengan bukti-bukti yang ada begitu. Tapi kendalanya kalau gitu apa? Sampai sekarang tadi ya, cuman hanya menyasar bandar-bandar atau pemain-pemain yang dibawanya saja, bukan yang kakapnya. Ya, sebenarnya kan political will dari pemerintah ini sudah kita lihat dengan pembentukan Satgas pemberantasan judi online ya. Nah, oleh karena itu tidak cukup hanya sekedar political will.
tapi harus ada action yang TSM gitu, terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi bukan hanya soal penindakan, pemberantasan, itu juga harus ada edukasi literasi kepada masyarakat. Ya apalagi disebutkan oleh kepala PPATK itu ada pengumpul itu yang mengambil rekening masyarakat, yang itu juga bahagian dari jaringan judi online. Jadi sekali lagi negara sangat dibutuhkan kehadirannya untuk mengatasi kedaruratan ini. Dan karena itu jangan setengah-setengah. Kalau basah ya basah sekalian. Jangan hanya kepalanya. Kalau nyemplung sekalian gitu ya Pak Nasir. Begitu ya, ya. Jadi kalau berenang langsung basah semuanya. Jangan tanggung-tanggung begitu. Kalau memang negara itu serius mau mengatasi dan mengakhiri darurat judi online di Indonesia. Oke, itu sarannya Pak Yusuf, katanya jangan tanggung-tanggung, kalau sudah nyelam langsung basah semuanya, turun langsung menangkap sampai atas-atasnya. Karena kan waktu itu bulan lalu kalau tidak salah ya, pada saat di konferensi pers sepertinya juga ini masih mengumumkannya ini bukan yang topnya begitu, masih yang nilainya meskipun besar tapi kemudian bukan yang paling kakapnya nih untuk bandar judi online ya yang ditangkap. Yang pasti dalam pantauan Kompolnas sampai hari ini, Polri yang itu bertugas dalam bidang penegakan hukum di Satgas itu, ini bukan gimmick, tapi ini sudah terlihat keseriusan dan kesungguhan Polri, itu sudah kita lihat. Hanya kita kembali, kita harapkan di permintaan keterangan, klarifikasi ataupun pemeriksaan Pak Beni, Kepala B2MI ini, kita berharap jangan sampai Pak Beni-nya sudah dimintain keterangan, sudah diperiksa, menyampaikan bahwa saya sudah sampaikan semuanya ke penyidik Polri, tapi kemudian tidak ada tindak lanjut. Ini yang kita hindari. Oleh karena itu, kami akan terus memantau dan mengawasi bagaimana hasil daripada permintaan keterangan terhadap Pak Beni ini. Tentu memang itu apabila ada satu informasi yang memiliki informasi yang berdasar terkait dengan inisial T itu diduga bandar judi online yang mengendalikan dan sebagainya, ya tentu apabila informasinya sudah lengkap, jelas, komprehensif, ya tentu nanti patut ditindaklanjuti terus, tidak berhenti. Kemudian Pak Beni menyampaikan ke publik, saya sudah sampaikan, itu sudah itu yang kita hindari, itu yang kita jaga, jangan sampai itu terjadi. Jadi Audrey, sebenarnya kan sederhana ya, Pak Beni sudah menyampaikan katanya kepada Presiden. Waktu itu ada Menko Polhukam Pak Mahfud. Jadi sebenarnya Presiden itu berada di garda depan. Satgas itu adalah prajuritnya. Oleh karena itu di satu sisi saya juga menyayangkan kalau Presiden mengembalikan lagi kepada Pak Beni ketika ditanya oleh wartawan. Seharusnya Presiden berada di garda depan. Dia memimpin ini semuanya, ya, sehingga kemudian tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang dikhawatirkan. Jadi sembari memikirkan IKN, tolong pikirkan negara ini agar kita bisa akhiri judi online tersebut. Jadi ini Presiden sendiri yang sebut bahwa Indonesia darurat. Oleh karena itu, kepala negara Indonesia harus berada di garda terdepan untuk mengakhiri ini. Nah kalau gitu berarti linear juga dong, sejalan dengan pertanyaannya kenapa nih mesti seorang kepala migran yang mengumumkan sosok inisialnya, kenapa tidak Satgas aja? Nah itu yang saya katakan tadi kan, di satu sisi kita memberikan apresiasi kepada Pak Beni, ya karena mungkin ini adalah bentuk partisipasinya. Kalau idealnya seharusnya itu nama itu dari kantong polisi, karena polisi punya intelijen, punya perangkat alat dan lain sebagainya untuk mendeteksi dan mengetahui orang-orang yang berada di belakang bisnis besar judi online di Indonesia. Tapi seorang Beni ya menyampaikan itu. Nah karena itu ya di satu sisi bisa saja publik kemudian menilai wah polisi sepertinya kecolongan ini ya. Pak Beni duluan mengatakan, seharusnya kan kepolisian atau Satgas itu yang mengatakan kepada publik, justru kok Pak Beni yang mengatakan. Nah ini yang saya katakan ya, tapi ya sudahlah ya, siapapun yang memberikan informasi tinggal apakah mau ditindaklanjuti atau tidak dengan langkah-langkah yang terstruktur, kemudian sistematis dan masif. Benar kalau gitu Pak Yusuf, kalau polisi ini kecolongan nih? Kami pastikan tentu jangan sampai sekali lagi tadi seolah-olah pernah menyampaikan tapi tidak lanjuti. Itu mereka kami pastikan, kami pantau bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Beni ini itu masih terbatas pada waktu itu. Ketika pun Presiden mengembalikan ke Pak Beni, tentu apa yang dimaksud Presiden itu bisa dipahami
satu langkah hukum yang perlu dilakukan. Tadi kembali kepada KUHP, seseorang yang itu mengetahui ada sebuah dugaan peristiwa pidana, itu satu sisi bisa menjadi hak, tapi satu sisi lain bisa menjadi kewajiban. Itu kira-kira seperti itu. Ini yang kita perlukan. Ya. Kita apresiasi memang pernyataan dari Pak Benny Ramdhani, tapi berikutnya bagaimana aksinya, actionnya dari Bapak Polisi untuk mengungkap inisial T yang dimaksud. Terima kasih Pak Nasir Jamil, terima kasih Pak Yusuf Warsim, selamat malam.